Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Sahabat-sahabat, pemirsa sekalian, TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Pada saat ini, kita akan membahas satu tema tentang harapan yang hidup di dalam Yesus. Tetapi sebelum kita membahas tema ini, mari kita akan dengarkan, saksikan satu kidung pujian berikut ini. Pemirsa TVRI dimanapun engkau berada. Sebelum kita merenungkan akan pekabaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, puji hormat dan kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Saat ini kami kembali rindu merenungkan akan firman-Mu. Mohon tuntunan Roh Kudus, agar pekabaran firman yang akan kami pelajari boleh menjadi bekal rohani untuk kami terus bertumbuh di dalam iman yang tertuju kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa sekalian, dalam program Cahaya Kasih Natal ini, menjadi suatu momen yang bahagia bagi umat Kristen
di mana kita bisa merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Selain dimaknakan sebagai kelahiran Yesus, Natal juga bisa diartikan sebagai dorongan bagi umat Kristen untuk lebih taat di dalam beragama. Di tahun 1987, ada seorang dokter yang bernama Benjamin Carson dari Amerika Serikat. Dia melangsungkan satu bedah operasi terhadap kembar siam. Orang tua daripada bayi ini, mereka tidak punya harapan lagi untuk masa depan dari kedua anak mereka. Tetapi Dokter Benjamin ini mengarahkan kedua orang tua untuk membawa bayi itu kepadanya, yang nantinya dia akan jadwalkan operasinya. Kemudian dijadwalkan. Luar biasanya di tahun 1987 itu terjadi pertama kali operasi kembar siam yang berhasil. Apa yang terjadi? Harapan bagi orang tua. Harapan yang hidup. Sebagai orang Kristen, kita perlu harapan. Di dalam pengertian umum, harapan adalah satu asa atau bentuk dasar dari kepercayaan, suatu kejadian akan sebuah kebaikan di waktu yang akan datang. Itulah harapan, mengharapkan kebaikan di waktu yang akan datang. Sekarang, siapa yang menjadi harapan kita? Siapa yang menjadi harapan kita? Karena begitu banyak pemberi harapan palsu. Kadang-kadang ada janji-janji, namun janji-janji itu tertunda. Ada juga ucapan manis tetapi berbeda dengan tindakan. Ada juga terlalu banyak alasan, menggantung tanpa kejelasan, perasaan yang tidak direspon. Ada begitu banyak harapan-harapan palsu yang mengecewakan. Bagi orang muda, apa harapanmu? Saya punya pacar yang ganteng, yang cantik contohnya. Tetapi ketika berumah tangga ada begitu banyak masalah di dalam keluarga. Atau saya punya mobil baru, motor baru, saya punya kendaraan. Ada begitu banyak laka lantas yang terjadi. Ada kendaraan, ada banyak risiko. Tapi kalau tidak punya kendaraan juga berisiko. Pusing mau kemana-kemana. Uang, kita butuh. Tetapi ada begitu banyak orang-orang yang terjerat oleh karena uang. Ada pekerjaan, ada juga yang pusing oleh karena punya pekerjaan. Tapi kalau tidak punya pekerjaan, sama. Ada banyak orang yang pusing mencari pekerjaan. Kemudian, rumah. Apakah rumah menjadi harapan? Rumah yang mewah? Rumah yang indah? Rumah tempat terbaik? Ada begitu banyak bencana alam yang mengancam. Sebagai orang Kristen, kita perlu harapan. Harapan yang hidup dan pasti hanya ada di dalam Yesus. Dengan kita memperhatikan petunjuk-petunjuk Alkitab sehubungan dengan harapan itu. Petunjuk yang pertama, Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29 menyebutkan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang." Yesus memanggilmu. Petunjuk yang pertama, Yesus memanggilmu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, beban diartikan sebagai barang yang berat, dipikul, dijunjung, sukar, tanggungan yang sangat berat. Kemudian kuk adalah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu untuk membajak, atau disebut dalam bahasa lain sebagai pedati. Di dalam satu artikel umum yang ada di dalam artikel inspirasi, ada 5 sikap yang membuat beban hidup semakin berat. Pemirsa sekalian, apa informasinya? Yang pertama, yang membuat beban hidup semakin berat adalah sikap mengeluh tanpa henti pada hal-hal yang sepele. Kemudian hal sepele itu tidak perlu sebenarnya dipersoalkan, tetapi mengeluh. Yang kedua, sikap pesimis yang sering tersamarkan menjadi sikap realistis. Kemudian yang ketiga
adalah sikap temperamental yang membuat keadaan semakin kacau. Ada baik-baik itu keadaan, ketika memanas, tapi karena tidak bisa kontrol emosi, kondisi jadi kacau. Kemudian yang keempat adalah sikap ceroboh dan terburu-buru akan membuat situasi semakin rumit dan tidak terkendali. Ini ceroboh ini. Yang kelima, disebutkan dalam artikel inspirasi ini adalah sikap berusaha menyenangkan semua orang yang berujung pada kesia-siaan yang melelahkan. Jadi berusaha bikin senang, sekalipun harus melakukan hal yang tidak benar, ternyata itu menyebabkan kesia-siaan yang melelahkan. Kita kembali dalam arti beban dan kuk. Dalam konsep Alkitab dan kamus Alkitab menyebutkan beban itu sama dengan kuk. Kuk adalah pelayang kayu dengan jepitan kayu vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Ini kuk. Jadi secara kiasan, kuk itu berarti kesukaran atau ketaatan paksa dalam gaya kenabian. Yeremia memakai kuk sebagai lambang Yehuda akan tunduk paksa kepada Babel. Ini informasi dalam kamus Alkitab. Kemudian, kuk secara metafora adalah perbudakan atau pekerjaan yang sangat berat. Mungkin ini merupakan akibat hukuman Allah atas orang berdosa. Allah memakai kuk sebagai gambaran bagi orang yang terjerat dalam perbudakan dosa. Apakah kita akan berpikir ini sebagai satu nasib buruk? Di dalam Alkitab ada kisah tentang gambaran nasib. Kejadian 27 ayat 39 dan 40. Ada informasi di mana ketika Ishak, dia sudah masa tua, dia mulai rabun dia. Kemudian sang anak Yakub datang kepada Ishak untuk diberkati. Tapi Ishak dia tidak bisa mengenali apakah ini Esau atau ini Yakub. Kemudian ketika Yakub datang mendekat kepada Ishak, Ishak memberkati akan Yakub. Dan pergilah Yakub dengan berkat dari Ishak. Kemudian Esau datang untuk diberkati oleh karena dia adalah anak yang sulung. Kemudian ketika Esau datang, apa yang disampaikan di dalam catatan Kejadian 27 ayat 40? Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau bersungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Gantinya diberkati, sebaliknya Esau seperti terkutuk. Esau diberikan beban yang berat. Apakah sudah menjadi nasib Esau untuk memikul beban yang berat? Tidak. Disebutkan di sini, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu. Dan kita bisa baca di dalam peristiwa informasi kitab Kejadian, Esau menjadi bangsa yang besar. Tidak ada orang yang ditakdirkan untuk bernasib buruk. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh, kita akan melemparkan kuk itu. Kita kembali kepada kuk atau beban yang berat. Dengan menerima kuk pengendalian dan ketaatan Kristus. Kuk yang dipasangkan di lembu. Jadi ada dua lembu, sisi kiri dan sisi kanan. Dahulu, manakala menggunakan kuk ini kepada lembu, kuk yang lebih besar itu akan diletakkan kepada lembu yang lebih besar. Kemudian yang lebih kecil kepada lembu yang lebih kecil. Apa maksudnya? Supaya lembu yang lebih besar dapat menuntun lembu yang kecil ini. Sehingga mereka dapat berjalan searah dan menuju ke tujuan. Matius 11 mengangkat kuk ini. Yesus mengangkat kuk ini. Kuk sebagai penerimaan, pengendalian, dan ketaatan Kristus. Di dalam Bible Commentary menyebutkan, engkau akan mendapati bahwa hal itu merupakan bantuan terbesar bagimu. Menggenakan kuk ini membuat engkau tetap berada di sisi Kristus dan dia, Yesus, memikul bagian terberat dari beban tersebut. Itulah maksud daripada kuk itu. Yaitu beban yang berat ada di sisi Yesus. Yang kemudian yang ringan ada di sisi kita yang mau pikul kuk itu. Dan ketika kita mau memikul kuk yang Yesus tawarkan, itu bukan menjadi beban yang berat,
tetapi akan menjadi pertolongan atau bantuan terbesar bagimu. Sebagai orang Kristen, kita perlu harapan. Dalam menyambut Natal ini, kita perlu harapan. Dan harapan yang hidup dan pasti hanya ada dalam Yesus. Hanya ada dalam Yesus. Dan kita perhatikan petunjuk Alkitab sehubungan dengan harapan itu. Yang pertama adalah kita perlu merespon panggilan Yesus dengan membaca Alkitab, hadir ketika ada pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan hanya 1 tahun 1 kali. Setiap pekan ada pertemuan ibadah. Kita perlu merespon panggilan Yesus untuk datang dekat dengannya. Sebagai orang Kristen kita perlu harapan. Petunjuk yang kedua adalah Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 menyebutkan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa maksudnya? Belajar daripada Yesus. Kata lain, kita perlu tiru Yesus. Kalau di sekolah, tiru itu konotasinya negatif. Tapi dalam hal ini, kita perlu tiru Yesus dalam konotasi positif. Tiru, sinonimnya adalah belajar, bercermin, meneladani. Kemudian meniru itu melakukan seperti yang diperbuat oleh orang lain. Siapa yang kita orang mau tiru? Kembali lagi di dalam satu surat yang ditulis oleh seorang penulis Kristen. Menyebutkan, belajarlah dari aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mempelajari pelajaran yang Kristus ajarkan adalah harta terbesar yang dapat ditemukan oleh setiap murid. Ketenangan datang kepada mereka dalam keadaan sadar bahwa mereka berusaha menyenangkan Tuhan. Oh, luar biasa. Jadi perlu tiru Yesus. Datang kepada Tuhan dengan keadaan yang sadar. Karena ketika kita sadar datang kepada Yesus, bisa jadi orang lain menganggap kita orang gila. Apa maksudnya? Nuh dianggap gila ketika dia bangun bahtera di atas gunung. Tetapi gila artinya adalah gunakan iman lebih awal. Gunakan iman lebih awal. Dia percaya Allah akan memberikan pertolongan yang terbaik. Kembali lagi, kelemah lembutan dan kerendahan hati akan menjadi ciri semua orang yang taat kepada hukum Allah. Semua orang yang mau memikul kuk Kristus dengan kepatuhan dan rahmat-rahmat ini akan membawa hasil yang diinginkan, yaitu perdamaian dalam pelayanan kepada Kristus. Berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan pada hari ini. Jadikanlah ini tugasmu yang pertama. Biarlah doamu seperti berikut. Kalau mau berdoa, seperti berikut. Ambillah aku ya Tuhan. Jadilah milikmu sepenuhnya. Kubentangkan semua rencanaku di kakimu. Gunakan aku hari ini berbakti padamu. Kemudian serahkan segala rencanamu kepadanya untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Apa maksudnya? Kalau kita punya rencana, serahkan pada Tuhan. Tapi kalau kita nak punya rencana, bukan berarti kita nak berdoa. Kita juga serahkan pada Tuhan untuk Allah memberikan petunjuk yang terbaik untuk ada rencana-rencana di masa yang akan datang. Sebagaimana yang ditunjukkannya, dengan demikian, hari demi hari engkau dapat menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga hidupmu dibentuk hari demi hari seperti kehidupan Yesus. Sebagai orang Kristen, kita perlu harapan. Dan harapan itu hanya ada dalam Yesus. Dan kalau kita mau hidup dekat dengan Yesus, kita perlu lakukan itu hari demi hari. Bukan tahun demi tahun, tetapi hari demi hari kita perlu dekat dengan Yesus. Mereka tidak lagi hidup sesuai dengan hawa nafsu mereka yang lama, melainkan dengan iman akan anak Allah. Mereka akan mengikuti langkah-langkahnya, memantulkan tabiatnya, menyucikan diri sebagaimana Yesus suci adanya. Hal yang tadinya mereka benci sekarang mereka cintai. Yang tadinya mereka cintai sekarang mereka benci. Yang tadinya sombong dan tinggi hati sekarang menjadi rendah hati dan lemah lembut. Yang tadinya suka menonjolkan diri dan sombong menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dan tidak menonjolkan diri. Orang pemabuk menjadi ramah. Orang yang tadinya suka perjabulan menjadi suci. Kebiasaan-kebiasaan menonjolkan diri dan kebiasaan dunia ditinggalkan.
Orang-orang Kristen janganlah mencari perhiasan lahir, melainkan sifat yang baik pada batinnya, itulah perhiasan yang tiada akan binasa. Oh, luar biasa. Sebagai orang Kristen, kita perlu harapan. Harapan yang hidup dan pasti hanya ada dalam Yesus. Dengan kita memperhatikan petunjuk yang kedua, yaitu tiru Yesus, menjadi lemah lembut dan rendah hati. Karena ini adalah ciri-ciri dari semua orang-orang yang taat kepada Allah. Kesimpulan daripada pelajaran rohani ini. Sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, kita perlu harapan yang hidup, dan harapan yang hidup hanya ada dalam Yesus. Alkitab memberikan petunjuk. Kita boleh mempelajari saat ini 2 petunjuk untuk memperoleh harapan yang hidup. Petunjuk yang pertama, merespon panggilan Yesus. Mari, semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, tiru Yesus, menjadi lemah lembut dan rendah hati. Karena ini adalah ciri dari semua orang yang taat kepada Tuhan. Ketika kita melakukan akan kedua petunjuk ini, kita akan semakin dibentuk hari demi hari untuk dekat dengan Allah. Kiranya ini menjadi bekal rohani bagi pemirsa sekalian dimanapun engkau berada. Terlebih khusus di dalam kita menyambut perayaan Natal Yesus Kristus. Kita boleh bertumbuh di dalam kerohanian. Kita boleh menjadi berkat bagi diri sendiri, terlebih bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan hanya untuk-Mu Tuhan. Saat ini kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan sorga, firman ini boleh menjadi bekal rohani untuk kami terus bertumbuh di dalam kehidupan spiritual ini. Semakin hari lebih dekat dengan karakter yang serupa dengan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, diberkatilah semua pemirsa TVRI Papua Barat, dimanapun berada, bahkan semua kru yang turut terlibat dalam panggilan pelayanan ini. Terima kasih banyak karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin.